Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du, faya ayyuhal hadiruna wal hadirat rahimakumullah. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa likulli ummatin ajal, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, wa kafa bil mauti wa'izah. Sadaqallahu maulanal azim. Yang kita hormati Bapak Ketua Komisi beserta perangkat pengurus Komisi Kematian Masjid Al-Hijrah yang kita hormati. Seterusnya Bapak dan Ibu pengurus Masjid Al-Hijrah, Bapak-bapak imam kita, kaum bapak dan kaum ibu, jamaah takziah rahimakumullah, istimewa ahlul bait di rumah ini. Sebagai hamba Allah, kembali kita bersyukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Di tengah-tengah kesibukan kita, masih bisa kita menyisihkan sedikit waktu untuk hadir di rumah duka ini, mempaliekan muka yang sabar, hati yang duka. Pertanda ikutnya kita merasakan kehilangan dengan kepergian almarhum. Mudah-mudahan rasa duka yang dirasakan oleh ahlul bait, seandainya tadinya terasa berat, mudah-mudahan menjadi ringan. Lebih jauh daripada itu harapan kita, almarhum di alam barzah, kok ange disejukkan Allah hendaknya, kok sampai dilapangkan Allah, kok gelap diterangkan oleh Allah dan ditempatkan pada tempat yang sebaik-baiknya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam buat arwah Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ayat yang dibacakan oleh ananda kita tadi kita jadikan sebagai dasar kajian takziah kita malam ini dengan judul sabar dalam menghadapi musibah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita sebagai umat beragama Islam, di saat ditimpa musibah,
merupakan suatu sikap yang sangat mulia dan dimuliakan oleh Allah ketika kita mampu menerima musibah ini bisabri, dengan sabar. Kita menyadari Bapak Ibu, ketika kita berbicara tentang sabar, secara teori memang menyebutnya mudah. Semua orang bisa menyebutnya itu. Akan tetapi untuk melaksanakannya dalam kehidupan kita, saat giliran musibah itu menimpa diri kita atau keluarga kita, ternyata untuk mewujudkan sabar itu lakabiratun, amat berat. Apalagi berpisahnya seorang ayah, seorang anak dengan ayah yang diidolakan, seorang ayah yang kita dambakan. Teorinya mudah menyebut sabar itu Bapak Ibu, tapi untuk melaksanakannya lakabiratun, amat berat. Nah, bagaimana yang berat ini bisa menjadi ringan Bapak Ibu? Dalam Al-Quran diantaranya disebutkan agar musibah yang berat itu menjadi ringan, pendekatannya ada dua hal. Yang pertama dengan keimanan, yang kedua dengan ilmu pengetahuan. Secara keimanan, bagaimana kita meyakini bahwa setiap yang bernyawa suatu ketika pasti akan berhadapan dengan kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Tiap yang bernyawa di muka bumi ini suatu ketika pasti akan berhadapan dengan kematian. Tidak satupun orang yang bisa mengelak dari kematian itu. Walau kuntum fi burujim musyayyadah, walaupun kita menghindar ke suatu benteng yang kuat. Salah satu tafsiran benteng yang kuat itu, kok tiba di awak sakit, bau be awak ke dokter spesialis tentang penyakit yang awak derita. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kalau memang waktunya sudah tiba, tidak bisa kita mengelak. Walaupun awak didampingi oleh dokter spesialis. Bahkan ada orang yang berobat ke luar negeri, tidak cukup di dalam negeri. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, namun tidak bisa awak mengelak. Jadi oleh karena itu Ibu dan Bapak, supaya sabar, mari kita yakini. Yang keduanya Bapak Ibu, kematian itu akan datang ketika ajal sudah tiba. Jadi nasabananya Bapak Ibu, kematian kok tidak ada dulu korelasinya dengan sakit deh Bapak Ibu. Ya. Sakit itu hanya sekedar sebab Bapak Ibu. Ada saya punya teman di Subarang Padang Bapak Ibu. Tadinya hari itu dia sholat subuh berjemaah ke masjid, sholat zuhur juga, sholat asar juga. Pas habis sholat asar dia ngobrol dengan temannya sesama jemaah. Kemudian barulah dia pulang. Sampai di rumah, temannya yang sama ngobrol dengan dia tadi dapat apa? Pengumuman dari masjid bahwa temannya yang ngobrol dengan dia tadi diberitahukan telah meninggal. Sehingga dia protes. Kenapa dia protes? Siapa yang bilang dia meninggal? Sebentar ini dia dengan saya di masjid. Rupanya
Yang temannya ngobrol sampai di rumahnya dapat informasi dia meninggal, yang diberitakan meninggal sesampai di rumahnya dia meninggal. Jadi Bapak Ibu, jadi temannya yang ngobrol tadi protesnya, siapa yang mau dia kabar? Batia si masa bantako nyojo ambo di masajia. Nah jadi Bapak Ibu, dia sampai di rumah, tapi nang temannya yang meninggal kok tiba di rumah meninggal. Bapak Ibu, sehingga begitu dikabari, inyo protes. Indah ada sakit-sakit sebagai itu Bapak Ibu. Yang usia 52 tahun. Nah, jadi ibu apa? Jadi kematian kau sama nanyo indah ada korelasinya dengan sakit Bapak Ibu. Korelasi kematian kau dengan ajal. Walikulli ummatin ajal. Tiap-tiap umat ini telah ditentukan oleh Allah ajalnya. Faiza jaa ajalum, kalau waktunya sudah tiba, la yastakhiruna sa'ah, tidak bisa ditunda walaupun 1 detik. Sebaliknya Bapak Ibu, wala yastakdimun, tidak pula dimajukan. Baik, dimajukan tidak bisa. Iko ada awak Bapak Ibu yang tidak sanggup menghadapi gelombang hidup ini, sehingga bermohon kepada Allah, ya Allah ya Tuhan, semakin hari semakin bahaya itu ya Allah, ya Allah, capek lah mau mati ya Allah, tidak tak kau dia mau menghadapi kehidupan bantaiku. Begitu awak doa, pi aja lalu diboleh Bapak Ibu tidak akan mati gaya awak. Ambo Pak Ibu pernah ditanya dia namuri ambo di SMA, Pak, orang bunuh diri itu batu pas. Bunuh diri kalau ajal tidak tiba tidak juga tidur Bapak Ibu. Ada jamaah ambo minum baygon ya Bapak Ibu, perempuan minum baygon dia, 1 mok dia minum baygon, 1 mok. Pak Ibu, dia minum baygon, penyebabnya apa? Ya komplit rumah tangga. Suatu sisi dia sayang dengan suaminya, di lain pihak suaminya dibenci oleh keluarganya. Yang membuat dibenci, parangainya tidak cocok jo keluarga yang perempuan itu. Kalau Bapak Ustadz kita Abi tadi bilang, anak-anak boleh, orang tua boleh jadi imam di masjid. Tiba di Minan tu bampu segala jonya. Itu tidak suka keluarga yang perempuan. Tapi balik lah nasib lo di ibu tu nyo dapat suami bantu itu punya anak lo. Nah, balik di lain pihak awak sayang ke suami, di lain pihak keluarga awak apa suami dibenci oleh keluarga. Bagaimana? Tiok sabanta masalah muncul. Akhirnya suatu kali Bapak Ibu ya pusing, dia mau istirahat sebetulnya ke dalam kamar. Ternyata di dalam kamar itu ada baygon. Nah, nyobisi ande ipili minum dalam baygon golek kiri minum. Bapak Ibu minum 1 mok minum. Ya jamaah tuh mangane jo ibu tuh. Jadi Bapak Ibu, jadi sampai dia minum 1 mok, akhirnya dia tidak sadar, dibawa ke rumah sakit. Sampai di rumah sakit disedot 3 hari mangkok sadar. 3 hari berikutnya Bapak Ibu dia sadar, tidak tahu basuhnya lah dibawa ke rumah sakit. Nah Bapak Ibu, alhasil 10 hari di rumah sakit dibawa pulang. Nah sudah sembuh, alhamdulillah. Jadi ibu dan bapak yang dimuliakan Allah, jadi walau orang itu minum baygon, kalau ajalnya alun tiba tidak akan mati. Buktinya itu. Nah, jadi kronologisnya Bapak Ibu, ambo cukup banyak juga dapat tentang ibu itu. Bamang kok dapat? Karena setelah sembuh, dia ikut majelis pengajian majelis taklim jambu. Jadi datangnya Pak Ustaz, awak ikut mengaji ya Pak Ustaz.
Ibu dia Pak Ustaz, boleh walau kaindah pula. Cuma apakah ibu sudah sembuh? Anak katanya, tahu Pak Ustaz awak sakit. Informasi yang boleh dapat kabar ibu kurang sehat. Hanya bantu ikut ceritanya Pak Ustaz. Hanya ceritakan kronologisnya kamu. Itu aku ambo tahu loh Bapak Ibu. Jadi di situ kesimpulannya apa? Kalau ajal seseorang belum datang, tidak akan meninggal. Ya. Curhatnya Bapak Ibu. Ya, hasil karena dia udah sembuh, ikutnya pengajian majelis taklim sesudah itu. Baik ibu-ibu apa-apa yang dimuliakan Allah. Jadi artinya apa? Kalaupun orang ada yang ingin mempercepat kematian, minum baygonnya Bapak Ibu. Kalau ajalnya tiba tidak mati. Cuma yang dikhawatirkan apa? Kok bersamaan antara sebab dengan ajal? Sebabnya minum baygon, kebetulan ajalnya lah tiba. Habitat a'maluhum, hapuslah amalnya selama ini. Fi nari jahannam khalidan fiha, tempatnya di dalam neraka jahanam, khalidan fiha, kekal selama-lamanya. Nah, jadi Bapak Ibu, di bagaimanapun permasalahan kehidupan yang awak hadapi, walaupun tiba di ibu tu memang dah ajalnya alun tiba, hanya mencuba lo ajal Bapak Ibu. Kok bersamaan beko dengan ajal bagakah? Ya, kecil Pak Ustaz, indah aja ndak mati ya ada. Kok bersamaan? Nah, bagaimana Bapak Ibu? Jadi oleh karena itu Ibu dan Bapak, supaya awak sabar menghadapi kematian. Kematian kolah ditetapkan oleh Allah. Jadi awak kau hidup ibaratnya menempuh suatu perjalanan yang telah ditetapkan garis start dan garis finishnya. Pak Ibu, begitu kita nyampai di finish, la yastakhir, mau melanjutkan juga kita lagi perjalanan berikutnya tidak bisa, karena udah sampai di finish. Kalau awak kapai ke Bukit Tinggi, jarak tempuh inggo padang luang umpama. Oh nak kami lanjutkan awak ke jam gadang tidak bisa. Apalagi nak kami ke Basolo inggo jam gadang sih tidak bisa. Kenapa? Waktunya sudah sampai. Jadi oleh karena itu kepada ahlul bait, mari kita terima hal ini dengan sabar. Kemudian Bapak Ibu, sabar bukanlah hanya diukur dengan diam. Bapak Ibu, kalaupun ada orang yang diam aja, kan ada aja kadang-kadang orang bantu itu baik, meninggal mungkin ibunya atau ayahnya, duduknya di kursi berdua bertiga pada dia kakak, ani yang sih, wah kecil tokoh masyarakat, dia hari lalu jual, ada nak ditunggu lagi, dah ada ni lupa. Badi guntiang kay gapale, indawal guntiang las. Inilah sudah guntiang kay gapana, nyo ka di mandian lay. Indawal na mandian las. Sudah di mandian ya dulu nyo ka di kapanile ko, iyo baalay kapanila. Sampai orang kamambo kamasaji untuk disumbayangan, disumbayangan lay, iyo sumbayangan las. Langsung ke kubuah ya aku buah aja. Kecil orang kampung yo sabar anaknya, warampe anaknya barang dia kakak duduk di kursi panjang, indah ada meranjak-ranjaknya, indah ada menangis segenek jua. Yo sabar. Lama lihat lo kami di menguburan abahnya, ini duduk aja di sini lebar. Topi aji senanan lulake kakak palonnya. Kok sabarnya lebih sabar lo dari Pak Haji ini. Ya Pak Ibu, yo sabar. Ya sabar namanya tuh Pak Ibu. Mata. Namanya tuh Bu. Namanya tuh apa? Kalau di kampung Ambo namanya tengah namanya tuh. Jadi kalau di kampung Ambo Pak Ibu. Kalau di Siko anamu ada tahu lah. Masa iyo ayah awak meninggal awak ani yang itu nak sabar.
Itu tengah namanya tuh Pak. Ya. Jadi sabar tuh ada eksen. Orang mencari kapan, awak ikut loh. Orang memandian, awak ikut pula. Walaupun sambil meneteskan air mata. Neteskan air mata itu tidak bahagia itu doh Bapak Ibu. Ya. Orang suku madu ayam. Ayamnya kuyu jago mana baca katil sawanta juara. Tahu-tahu bosok lu jual ayam murang nampak lah. Wah, karena kepalanya tu dek taji ke ayam murang. Matinya, mengubuan ayamnya bagak tu menetes je ya betul. Padahal ayamnya mati. Ikut apa yang meninggal? Dah menetes ya matunya. Apa ibu biasa tu mah. Ya, jadi kecil itu tidak sabar. Cuma ukuran sabar itu sejauh mana dia ikut ambil bagian. Ikutnya memandian, ikutnya mengafani, ikutnya mensolatkan, ikutnya mengantar ke padang pekuburan. Itu orang yang sabar. Kalaupun tidak selengkap itu, diantaranya pun juga sudah bagian dari sabar. Kau orang menyolatkan papanya di dalam masjidnya tagak di luar. Capeklah dengan kuburan lego acehnya. Itu anak duraku tu Bapak Ibu. Jadi oleh karena itu sabar itu pendek katanya iman dan ilmu. Tidak akan bisa kita laksanakan yang itu tuh Bapak Ibu kalau tidak ada ilmu. Awak kamu mandiannya kalau tidak ada ilmu. Awak kamu ngafaninya kalau tidak ada ilmu. Awak kamu solatkannya kalau tidak ada ilmu. Tak masuk aja memasukkan ke dalam kubur. Pak Ibu masukkan kubur tidak sama siapa masukkan kambing dalam kubur dari manusia. Manusia ada loh karenanya. Di antaranya baca Bismillahi wa ala millati Rasulillah. Kambing ya mau nyuat ke dalam itu. Jadi ibu dan bapak, artinya apa? Untuk bisa menjadi seorang as-sabrun kamilun, sabar yang sempurna itu pendekatannya perlu kesinergian iman dan ilmu. Kalau Abi tadi bilang bahwa ilmu itu begitu penting, tidak ada istilah menuntut ilmu dua katutuo ibarat menuli di atas ayat, tidak ada seperti itu. Bohong Nabi kalau mengatakan menuntut ilmu. Nabi katakan ilalahdi lain baca diorang innalillah kawa itu baru berakhir. Buktinya dari orang tua Abi sendiri. Ya, anaknya menghafal ayat konyo berusaha Allah untuk menghafal. Bapak Ibu cuma bedanya barangkali kalau di Abi 3 hari lah tuntas, mungkin di beliau 3 hari mungkin ketuntas. Tapi nak jale tuntas yo. Kalau jale itu Bapak Ibu itu hukum alam namanya. Hukum alam. Jadi awak kok makin tua daya serap, daya simpan tu semakin lemah. Kenapa? Karena nyala mau dipakai. Itu normal tuh Bapak Ibu. Cuma yang penting tiba di beliau semangat beliau yang tinggi, akhirnya udah pejo. Ibu-ibu apa-apa yang dimuliakan Allah. Jadi sebagai kita bertakziah namanya mengingatkan Pak Ibu suananya awak kami kok ibaratnya meludahkan lawi lo aku mah ya dah awak baru lo lagi bodi kan. Tapi kalau demikian tugas awak ad-dinun nasihat, saling ingat mengingatkan. Mudah-mudahan Nabi dengan keluarga beliau, saudara beliau benar-benar sabar menghadapi musibah ini. Kemudian selagi hayat di kandung badan, yang beliau harapkan doa dari anak cucu beliau yang ditinggalkan. Kemudian untuk itu semua Bapak Ibu, wakafa bil mauti wa'izah. Jadikanlah kematian ini kata Nabi sebagai pelajaran. Di antaranya pelajaran yang dapat awak ambil bahwa kematian kata orang Minang mumbang jatuh kalapo jatuh.
Ambo masih muda baru ada sembayangan anda bisa tuh Pak Ibu. Ambo nantilah ke masaji kalau lah pensiun ambo nanti anda bisa disangko panen sampai batang upo hujan tangari kamu ngamal ya Pak Ibu awal siap deh. Jadi oleh karena itu ibu dan bapak pelajaran yang dapat awak ambil di antaranya mumbang jatuh kalapo jatuh dan tua diambil dan muda diambil. Oleh karena itu dalam surat Al-Hasyr ayat 18 Allah katakan wal tanzur nafsum ma qaddamat liwat. Mari awak evaluasi diri awak. Kok tibolo jangko katikonyo di awak lah bara bekal awak. Mudah-mudahan dengan berbekal awak Bapak Ibu, ibarat awak merantau ke pulang kampung, kalaulah berbekal awak senang hati pulang kampung. Senang hati pulang kampung itu kalau diistilah kematian namanya husnul khatimah. Mudah-mudahan semua kita kok tiba waktunya berakhir kita dengan dunia ini husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan sesuai dengan waktu yang ada Bapak Ibu. Untuk lebih berkah dan khidmatnya, mari kita akhiri dengan pembacaan doa. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ya Allah taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wa tub alaina ya Allah innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal ahya'i minhumul amwat. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu waj'alil jannata maswahu waghsilhu bil ma'i wassalji wal baradi wa naqihi minal khataaya kama yunaqas thawbul abyadu minad danas wabdilhu daran khairan min darihi wa ahlan khairan min ahlihi wa zawjan khairan min zawjihi wa qihi fitnatal qabri wa azaban nar. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana wa lahu wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Allahumma ja'al qabrahu rawdatan min riyadil jannah wa la taj'al qabrahu hufratan min hufarin niran. Ya Allah, ya Tuhan kami yang berkumpul di rumah ini dalam rangka bertakziah, bertanda ikut merasakan kehilangan dengan kepergian almarhum orang tua dari Abi beberapa hari yang lalu. Ya Allah, ya Allah, beliau ini manusia biasa dan luput daripada kekhilafan dan kesalahan. Bila mana semasa hidup beliau terlanjur berbuat salah, sengaja atau tidak sengaja, ampuni segala kesalahan beliau ya Allah. Segala amal baik beliau terimalah di sisimu ya Allah, dan balasi dengan imbalan yang berlipat ganda. Ya Allah, ya Tuhan kami, seandainya panas kuburan beliau tolong sejukkan ya Allah.
Seandainya sempit tolong lapangkan ya Allah. Seandainya gelap tolong terangkan ya Allah. Letakkanlah arwah beliau pada tempat yang terbaik di sisimu ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, segenap anak cucu yang beliau tinggalkan, termasuk kami semua, bimbing kami ya Allah, untuk senantiasa menjalani kehidupan ini sesuai dengan yang Engkau ridhoi ya Allah. Ya Allah, seandainya datang pula panggilan buat kami, panggillah kami dalam keadaan husnul khatimah ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabad dunya wa qina azabal kubur wa qina azab yaumil mahsyar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamd. Al-Fatihah. Amin ya Allah, amin ya Rahman, amin ya Rahim, amin ya mujibas sailin. Da'um fiha subhanaka Allahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum anil hamd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.